salam, kan begitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jadi masalah terkadang ini kalau konfliknya itu sampai menjadikan si perempuan atau si istri ini berbuat yang lebih. Maksudnya lebih itu bagaimana? Lebih itu ya responnya ini keterlaluan. Inilah nanti sehingga dapat menimbulkan yang namanya nusyuz. Nah, ini ada bahasa lain selain yang di pembahasan ini, yaitu nusyuz. Nusyuz itu apa? Nusyuz itu adalah perbuatan istri di luar rel keluarga, di luar rel hubungan suami istri, yang sampai menjadikan sang suaminya nggak ridho. Bahkan di beberapa literatur kitab salaf mengatakan bahwa seorang istri yang dia pergi tanpa izin suami itu bisa dikategorikan nusyuz. Seorang istri yang dia kabur dari rumah padahal tidak ada masalah yang pantas untuk dia kabur, maka ini pun disebut nusyuz. Lantas konsekuensinya apa, Ustadz? Nusyuz ini, nih teman-teman semuanya, konsekuensinya adalah ketika istri ini sudah melakukan yang dinamakan nusyuz, yang dikategorikan nusyuz, maka ingat, suami sudah tidak ada kewajiban lagi dalam hal nafkah kepadanya. Artinya ada hak istri, ada kewajiban suami yang saat itu putus gara-gara kesengajaan si istri yang disebut atau dikategorikan dengan nusyuz. Salah satu contoh yang bisa masuk ke dalam kategori nusyuz adalah tadi, ketika istri kabur, istri pergi, istri melawan, dan yang lain sebagainya. Walaupun di rumah, ketika istri melawan suaminya dengan alasan yang tidak bisa diterima, gimana contohnya ya? Ya contohnya suami mungkin minta hal-hal yang sederhana, tetapi istri menolak dengan keras, seandainya itu. Ya intinya perlawanan istri lah, kalau bisa disebut dolim lah. Dolimnya istri kepada suami itu sudah masuk kategori nusyuz. Nah, efek sampingnya atau hal-hal yang ditimbulkan akibat nusyuz ini memutus kewajiban suami atas dia dalam hal nafkah. Nih, hati-hati. Nih untuk para istri, apalagi sekarang anak-anak muda yang mana mereka hanya berpatokan materi untuk menuju ke pernikahan. Kamu kok nikah, emang kamu sudah kerja, kan begitu rata-rata sekarang. Kamu kok nikah, emang kamu sudah punya penghasilan. Kita sebagai orang tua lupa bahwa di dalam pernikahan itu bukan hanya ekonomi, bukan hanya uang yang berperan, akan tetapi ilmu juga sangat-sangat berperan. Bagaimana tidak, seperti kemarin kita sebutkan bahwa ternyata orang bercanda dengan mengucapkan kata-kata talak bisa sah. Orang mabuk dengan mengucapkan kata-kata talak bisa sah. Walaupun dia ekonominya bagus, uangnya berlimpah, hartanya banyak, tapi ilmunya kosong, akhirnya dia mabuk, dia bercanda, selalu mengatakan talak kepada istrinya. Bagaimana keluarga ini? Kan seperti itu. Jadi saya ingatkan lagi bahwa bekal orang menikah bukan hanya materi. Bekal orang menikah bukan hanya harta, bukan hanya uang, bukan hanya pekerjaan, akan tetapi ilmu juga harus dipersiapkan.
Bagaimanapun, ingat waktu awal kita pertemuan bahwa ibadah yang paling lama yang dijalankan oleh manusia umumnya adalah pernikahan. Bisa jadi 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan sampai 60 tahun bisa jadi pernikahan lamanya itu. Karena itulah butuh ilmu yang sangat dalam hal ini. Sekali lagi, nusyuz. Nih, walaupun di luar masalah, nusyuz tidak menjadikan terputusnya tali pernikahan. Saya ulangi lagi, yang kita bahas ini kan terurainya ikatan pernikahan, ya kan? Ada beberapa hal yang dapat memutus tali pernikahan. Nah, walaupun nusyuz tidak memutus tali pernikahan, akan tetapi nusyuz dapat memutus kewajiban suami kepada istri, yaitu nafkah. Begitu istri melakukan nusyuz, suami sudah tidak wajib lagi memberikan nafkah kepadanya. Apa itu nusyuz? Yaitu pelanggaran istri terhadap suami. Contohnya tadi bisa karena melawan yang tidak dapat diterima alasannya, atau mungkin dia kabur dan yang lain sebagainya.